Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akrama wa 'azzama al-'abidin fi syahr Ramadan. Syahrul unzila fihi al-Qur'an. Syahrul fihi Lailatul Qadri wa huwa syahrul wa huwa lailul khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fanawayna al-'ilma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal hifdz wa tasdiq kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a marḍatillahi wa qurbihi wa wajhil karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina waj'alna mimman yasumu wa yaqumu Ramadan imanan wa ihtisaban waj'alna mimman yaqumu fi syahri Ramadan wa lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, saudara-saudara serta ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah i'tikaf, semoga kita yang berhimpun di rumah Allah ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua karunia yang Allah berikan semuanya adalah rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah hingga malam ke-25 ini. Itu pun juga semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun ada peran kita di sana. Walaupun kita juga berperan menjaga kesehatan, mempersiapkan diri dari rumah menuju masjid, tapi sejatinya masyarakat muslimin wal muslimat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala kita yang telah mempersiapkan diri untuk melangkahkan kaki ke masjid dan tiba-tiba gak jadi. Ada saja faktornya. Kadang-kadang orang yang tidak menyengaja ke masjid pun juga kalau Allah berkehendak dia harus ke masjid, dia ke masjid. Semua itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berhimpun di rumah Allah ini hendak mencari kemuliaan, dan insyaallah kalau seandainya ini adalah malam Lailatul Qadar, itu pun juga atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kuasa kita di sana. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang menyampaikan bahwa beliau pernah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana bentuk hakikat dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan keinginan beliau ini menyampaikan bagaimana wujud dari malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi Muhammad? Setelah saya menyaksikan malam tersebut, paginya saya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hanya beberapa tanda-tanda saja, dan yang Nabi Muhammad pun juga tentu dengan keagungan sabda beliau tidak bisa memastikan di tanggal berapa persisnya malam Lailatul Qadar. Makanya beliau untuk menguatkan hati kaum muslimin, taharrau fil ashril awakhir min Ramadan, bersungguh-sungguhlah carilah dia 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hanya itu saja. Di samping ada
Kemudian langit itu walaupun berawan, tapi ketika kita menyaksikan itu berbeda dengan kondisi malam-malam yang lain. Itu malamnya. Pagi hari itu seakan-akan fajar itu terlambat untuk menampakkan sinarnya. Seakan-akan mereka isyarat karena tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena seluruh malaikat dan serta panglima malaikat turun ke langit dunia, termasuk malaikat Jibril karena dia panglima dari malaikat, hingga mereka satu persatu untuk kembali ke tempat yang mulia. Jadi tertahanlah cahaya matahari itu pagi itu karena sayap-sayap mereka. Makanya juga agak pelan gitu paginya. Itu kan hanya tanda-tanda fisik dan orang bisa mengklaim kan gitu. Bisa jadi di malam ini menurut keluarga besok beliau ketika besok hari dari malam beliau Qadar. Tapi kalau seandainya kita bergeser saja di wilayah yang agak sedikit ke tengah, bisa jadi mereka tidak mengatakan itu. Ya seperti biasa saja kok bagi. Beliau menyebutkan dalam Ibnu Jidal Rahman menyebutkan, nah tapi jangan tertipu dengan tanda-tanda fisik itu. Karena khawatir nanti kita sudah saya sudah menjadi ahlul Lailatul Qadar. Tapi yang paling penting ada tanda-tanda batin. Tanda-tanda batin itu terkuras, ya, terlintas itu kayak ada ketenangan batin yang tidak pernah dirasakan oleh seseorang di hari-hari sebelumnya. Ketenangan itu beda banget. Beda kayak kita sholat kemudian tenang baca Quran kemudian kita beda sekali. Nah, yang paling penting orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu akhlak kemudian ibadahnya terus demi waktu hingga di ujung Ramadan, hingga sebagian Ramadan Syawalnya terus meningkat. Itu sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang kita sampaikan semua itu terjadi atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Amin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ini adalah salah satu kajian yang sangat berat sekali. Kita ambil satu contoh Buya Hamka dengan segala banyak karya beliau. Beliau itu baru memulai menuliskan tafsir tadabbur beliau terhadap Al-Quran 30 juz itu baru di ujung usia beliau. Beliau itu produktif sekali. Bisa kita cek di internet itu, bisa kita dapatkan download seluruh karya Profesor Dr. Hamka Jibril banyak. Dan tafsir diceritakan karya beliau tafsir Al-Azhar itu adalah salah satu karya terakhir beliau di ujung beliau. Jadi untuk kematangan usia, ketajaman pikir dan ketenangan yang biasanya itu sudah sepuh, baru nikmat untuk mentafsirkan Al-Quran. Saya rasa ini kayaknya kurang tepat ya, saya juga awalnya sebenarnya kisah ini. Tapi setelah saya lihat salah satu bacaan rujukan kita, tafsir Al-Munir ini yang diubah, yang ditafsirkan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, salah satu ulama besar Suriah. Beliau tidak hanya pakar tafsir, beliau itu ensiklopedi hukum fikih berjalan. Bapak Ibu bisa bayangkan permasalahan fikih itu kan gak lepas dari pendapat, perbedaan pendapat, gak lepas dari pendapat mazhab yang empat. Kita mulai dari mazhab yang paling tua, mazhabnya Imam Abu Hanafi atau mazhab Hanafi, kemudian mazhabnya Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki, mazhab Maliki, kemudian mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama asli beliau Muhammad, nama kakek beliau, nama ayah beliau Idris. Asy-Syafi'i ini nama datuk beliau. Kalau
Kalau dihubungkan terus ke atas nanti bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi jatuhnya Imam Syafi'i ini itu masih kategorinya Ahlul Bait, tapi tidak dari nasabnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Masih Ahlul Bait tapi bukan kakek. Karena Asy-Syafi'i ini masih keluarga dari kakeknya Nabi Muhammad, maka beliau lebih dikenal dengan nama kakek beliau Asy-Syafi'i. Nanti akan menjadi imamnya mazhab Syafi'i. Dan kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hanbali. Justru lebih dikenal dengan nama bapaknya Hanbal. Nama asli beliau Ahmad, nama bapaknya Hanbal, tapi lebih dikenal dengan Hanbal. Nah, Bapak itu bisa bayangkan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengumpulkan semua pendapat fikih dari permasalahan paling kecil ke paling kecil, masalah air, hingga nanti permasalahan yang paling berat, masalah tentang tata negara Islam. Dikumpulkan semua pendapat ini. Sebuah proyek yang bisa dilakukan oleh sebuah tim, ya, namun beliau kerjakan secara mandiri. Dan fikih beliau itu masyhur, dikaji dimanapun, baik di pesantren hingga perguruan tinggi, yaitu fikih Islami wa adillatuh. Nama judul bukunya Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya. Bapak bisa bayangkan, saya beli yang terbitan yang terbarunya tahun 2011. Sebelum tahun 2011 itu 9 jilid. 2011 saya beli terbitan yang baru menjadi 11 jilid. Satu jilid buku itu rata 400 sampai 500 halaman. 10 jilid saja berapa halaman? 5.000 ya? 5.000, 10 sedih saja 5.000. Itu ditulis oleh satu orang. Ini baru satu karya beliau di bidang fikih. Beliau orang Suriah. Secara amalan fikihnya beliau menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berarti mirip dengan mazhabnya yang ada di Afrika bagian utara. Apakah salah satu karakter dari mazhab Maliki? Kunutnya itu tidak taujah. Sami'allahu liman hamidah. Kita mengatakan kalau Syafi'i kan enggak dijaharkan. Mazhab Maliki, Bapak-bapak, salah satu ciri khasnya dalam ibadah sholat itu tidak mensunahkan bersedekap. Allahu Akbar. Nah, jadi kita jangan salah kaprah, nanti ada orang sholat di tanah suci Allahu Akbar, kemudian dia tidak bersedekap, itu dia sedang menjalankan pendapat mazhab Maliki. Karena bersedekap itu hukumnya hanya sunnah, tidak bagian dari tata cara takbiratul ihram yang sebagaimana yang telah kita pelajari dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Itu pengamalan seperti itu. Tapi luar biasanya karomah beliau ini tanda-tanda bahwa beliau ini kasih Allah dan alim. Bayangkan Pak, beliau penganut mazhab Maliki, tapi menguasai semua empat mazhab fikih dikumpulkan dalam satu buku yang terdiri dari 11 jilid. Dan keberkahan beliau pun juga beliau tafsirkan Al-Quran. Ini yang saya peroleh ada 15 jilid. Ini PDF-nya saja. Satu jilid 900 halaman. Dari Al-Fatihah sampai atasnya. Nah, inilah rujukan kita untuk menelaah sholat ikhlas. Dan ternyata pun juga ketika boleh menafsirkan Al-Quran sudah di usia yang sudah sangat senja. Buya Muka tadi di usia dia. Pun juga Syekh Wahbah Zuhaili itu juga seperti itu. Setelah beliau mengharapkan permasalahan-permasalahan fikih, baru beliau tuliskan semua tafsir beliau dari Al-Fatihah sampai Anas. Luar biasa Pak, 15 jilid berata 900 halaman. Tuh, kalau saya ini konversikan dengan usia beliau, kalau tidak salah beliau wafat di usia 80-an tahun. Itu perlebarnya beliau menulis berapa halaman itu? Itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi karomah itu bukan hanya Allah izinkan orang, ini dia bukan meminta ya Pak, dia berjalan di atas air, dia bisa mencari mengetahui masa depan dan seterusnya. Itu hanya sedikit saja. Tapi karomah yang sejati, dan ini juga berlaku bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, dengan syarat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk beribadah, berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Bapak, kita semua sebabnya sholat tarawih kemudian gak mau pulang, pengen baca Al-Quran, itu karomah juga. Karomah. Kemuliaan dari Allah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Jadi karomah itu adalah kejadian yang di luar nalar, yang tidak dialami oleh seluruh manusia. Pindah dari satu amal baik ke pindah ke yang lain, itu karomah. Kan banyak orang kan karomah itu ya kita dirawat, menggandakan uang, tidak. Rasa jauh-jauh, selama diri kita masih bisa dimudahkan berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang diberikan waktu yang sama oleh Allah bekerja, namun dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu agama, menuliskan ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, itu luar biasa, itu juga karomah. Sampai kapanpun kayaknya kita akan tidak akan usai orang untuk membatas karya-karya Buya Hamka dan Profesor Dr. Baba Zubairi. Semoga Allah merahmati beliau. Yang kedua, yang poin selanjutnya ini saya sampaikan. Selain tafsir ini dalam pembahasan yang berat, karena kalau seandainya anak muda yang menyampaikan, Pak, dia tidak mengenal. Ya kayak sebatas orasi ilmiah gitu saja. Kayak ini diturunkan pada waktu ini, jumlah ayatnya sekian, asbab nuzulnya seperti itu. Hanya sebatas informasi saja. Tapi kalau orang yang sudah bertahun-tahun dengan ketajaman berpikir, dan tentu karena dia taat kepada Allah, kemudian mendalami pemikirannya, itu sampai ke hati, sampai ke hati. Beda rasanya. Akan beda nanti ketika saya bacakan tafsir yang Buya Hamka tentang ikhlas dengan bagaimana kita menyampaikan, beda sekali. Buya Hamka telah apa? Karya beliau ada di buku. Kita baca Pak, itu beda Pak. Daripada kita paham sendiri, seperti ini. Ya. Selanjutnya yang cukup saat ini, yang cukup sulit selanjutnya adalah yang kita bahas ini surat ikhlas, al-ikhlas. Kalau orang yang menyampaikan gak ikhlas, baik. Inilah salah satu surat yang nama suratnya tidak ada di dalam ayatnya. Ya, bisa kita cek ya dari surat ayat setelahnya sampai ke ayat keempatnya. Dari berapa ayat? 4 ayat. Tidak ada sedikit pun ada kata ikhlas di dalamnya. Justru semua ayat ini adalah menggambarkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini mana ini? Saya balik lagi Pak. Jadi sebenarnya penyampaian dakwah itu, termasuk kalau kita singgung masalah pemberdayaan itu lebih mengena ketika kita mulai memberdayakan diri dan kemudian mulai memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau sudah mantap itu Pak, insya Allah mau kita sampaikan kemana-mana pun insya Allah ditiru. Walaupun tidak ada masalah, walaupun kita menyampaikan satu nasihat, walaupun kita dulu mengamalkannya, nggak masalah. Karena nggak ada syarat bahwa dakwah itu harus mengamalkan terlebih dahulu, kemudian baru disampaikan. Itu bukan syarat. Tapi memang ada sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berucap kebaikan namun berbeda dengan apa yang dia lakukan. Ada singgungannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu lima la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa ucapanmu itu tidak selaras dengan perbuatanmu? Kamu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar muka Allah Subhanahu wa taala. Engkau berucap yang baik namun engkau tidak melakukannya. Tapi bukan berarti Pak kita harus memutuskan dakwah. Inilah maksudnya disampaikan oleh Imam Habib Ali Al-Jufri. Beliau pernah ditanya dalam satu forum, wahai kami, bagaimana kami beberapa kali para dai atau orang yang mengajak kepada kebaikan, siapa mau mengajak saudara kami, namun kami belum mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Apakah kami nanti akan mendapatkan murka Allah sebagaimana yang pernah diulang Al-Quran tadi? Murka Allah besar bagi orang yang berucap yang baik namun dia tidak mengamalkannya.
Dengan sederhana beliau menyebutkan seperti ini, syarat untuk dakwah itu dan mesti kita mengamalkan. Kalau seandainya harus syarat dakwah itu mengamalkan, maka gugurlah dakwah Nabi dan Rasul. Kok seperti itu? Karena begitu banyak keluarga-keluarga Nabi dan Rasul itu belum beriman, masih kafir, tapi apa? Nabi dan Rasul tetap melanjutkan dakwahnya. Banyak ya Pak contohnya. Kita ambil contoh yang paling dekat saja, kalau saya paling jauh dan yang paling jauh. Nabi Musa alaihissalam punya bapak angkat. Fir'aun itu kan bapak angkatnya. Ya, mampu nggak Nabi Musa membuat dia mendapatkan hidayah? Tidak tahu. Tapi apakah Nabi Musa memutuskan dakwahnya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun usia beliau, ratusan tahun pula dakwah beliau, ternyata tetap tidak mampu menghadirkan hidayah kepada anak beliau. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh, buatlah bahtera yang banyak, karena aku akan menimpakan azabnya seperti itu. Turunlah hujan yang sangat deras, yang azab ini tidak pernah ada sebelumnya. Hingga Pak, itu kapal itu sudah berjalan. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Sungguh ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun orang yang selamat dari azab ini. Lihat kan, yang namanya hidayah kalau belum ini juga. Tidak, biarlah